Halo, balik lagi bersama gua Kevin di Car Therapy, dan sekarang kita akan talking lagi ya teman-teman ya. Kita akan talking lagi sekarang mengenai merek-merek diecast yang bener-bener sudah lama banget ya. Mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu, apa mungkin juga sudah ada yang tahu ya. Ya kayak yang kemarin gue bahas, kayak Corgi, kayak Dinky, kayak dan segala macamnya itu ya. Dan itu diecast itu sebagian juga masih ada yang bertahan sampai sekarang, dan sebagian juga sudah bangkrut ya teman-teman, atau sudah dibeli oleh perusahaan diecast lainnya ya, perusahaan mainan lainnya ya. Nah, salah satu contohnya juga ya banyak sih ya. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah yang pertama adalah Corgi ya, karena kemarin gue baru bahas Corgi, jadi gue akan bahas Corgi sedikit ya. Bahas Corgi, dan Corgi itu perusahaannya dibangun tahun 1933 ya. Jadi ini sebelum perang ya. Jadi gua akan bahas diecast yang sebelum Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua. Jadi gua akan bahas itu dulu, nanti akan bahas yang setelah after war ya, setelah post war. Jadi ini yang pertama adalah Corgi. Corgi itu dibangun 1933 ya di England, UK, dan makanya kebanyakan diecast itu mereknya made in England ya, made in England kebanyakan kayak gitu, made in Great Britain, made in England ya. Dan kemudian dia juga itu sebelum perang ya, dia sudah membuat mobil-mobilan tersebut ya, tapi kebanyakan mainline-nya itu kebanyakan yang skala gede kayak misalnya 143, 150 ya, 132, kebanyakan tuh yang skala gede kayak gitu, karena emang mainan zaman dulu rata-rata tuh besarnya segitu ya teman-teman ya. Besarnya tuh sekitar antara 143 sampai 132, besarannya tuh segitu. Kalau yang lebih gede lagi biasanya dia masuknya ke rata-rata perusahaan mainan itu dia membuatnya tin toys atau mainan kayu, biasanya kayak gitu ya. Dan kemudian Corgi ini juga sempat juga dibeli juga ya sama Mattel ya, dibeli sama Mattel tahun 1989 juga ya. Tapi setelah tahun 1995 dia itu akhirnya bisa berdiri sendiri ya dengan nama Corgi Classic Limited ya, dan mainline-nya tetap mainan diecast ya mainline-nya, tapi dia juga ada pesawat, mobil militer gitu-gitu ya. Kemudian sebelum perang juga itu ada namanya Dinky Toys, Dinky Toys atau Meccano ya, Meccano. Dan ini Dinky Toys ini dia sama juga ya, dia produksinya sama juga, dia jadi yang skala gede gitu, dia ada apa? Jadi dia skala gede gitu, dia ada kayak mobil ini mobil tin toy, dan kemudian juga dia fokusnya juga ke kereta-keretaan ya, rel. Dan fokusnya juga dia ke diecast juga, tapi seiring berjalannya waktu dia akhirnya saingan juga sama Corgi, akhirnya dia membuat diecast. Dan ini Dinky ini dia made in Prancis ya, karena tapi perusahaannya itu adalah perusahaan England, tapi dia pabriknya ada di Prancis, jadi made in Prancis ya. Jadi sebelum perang itu yang punya perusahaan Dinky itu dia membangun kantor di Paris. Jadi akhirnya mobil-mobilan itu made in-nya Prancis. Dan pada saat perang dunia pertama 1941 itu sampai 1945 itu nggak ada produksi sama sekali ya Dinky ya, karena pada saat itu Prancis diokupasi sama Nazi Jerman, jadinya sama sekali nggak ada produksi. Dan itu setelah perang 1945 dia tetap memproduksi lagi mobil-mobilan Dinky ya, termasuk ya Duplo Dinky, termasuk kayak ya Dinky Toys yang mungkin kalau misalnya lo lihat, lo cari skalanya gede-gede ya, banyak banget ya, masih banyak sekarang beredar, tapi itu udah cukup lumayan rare ya, udah rare banget sih sebenarnya sih, itu sih mobilan sangat rare banget ya. Dan kemudian di Jerman juga ada juga. Di Jerman itu ada Suko ya, Suko itu kalau misalnya lo lihat sekarang juga kan muncul juga kan, ada yang Suko 164 gitu kan. Nah,
Suko itu juga sama, dia awalnya itu adalah dia mainan Tintoys ya, Tintoys yang diputar gitu ya, Tintoys yang diputar, mainan kaleng, tau kan, mainan kaleng yang diputar kayak gitu. Nah akhirnya dia konsen setelah perang itu dia konsen ke mobil-mobilan ya, tahun-tahun mungkin sekitar tahun 40-an sampai tahun 60-an ya, dia konsennya ke mobil-mobilan. Sama juga ya, karena emang pada saat zaman-zaman itu skalanya tuh rata-rata gede ya teman-teman ya, rata-rata gede, rata-rata tuh skala 1:43 sampai 1:32, jadi skalanya tuh gede-gede. Jadi belum banyak juga mobil yang skala-skala kayak sekarang ini, skala 164 kan udah fix ya, 164, 143, 118 gitu ya. Udah fix. Kalau zaman dulu skalanya kayak gitu, 143 paling kecil sampai 132 lah ya. Rata-rata gedenya segitu, dan kebanyakan itu dia made in Jerman ya. Kalau Suko itu made in Jerman ya, made in Jerman. Dia juga ada juga mobil-mobilan plastiknya. Mobil plastiknya itu kalau nggak salah 1:72 ya, dan itu khusus untuk aksesoris kereta-keretaan ya. Kalau misalnya lo main kereta dan skala HO ya, skala HO itu dia Suko juga bikin ya. Dan kalau sekarang ada 164 ya, yang di blister tuh, yang produksi Mijo eksklusif. Nah itu juga sekarang mulai ke 164 yang diecast. Kemudian ya sebelum zaman perang itu ada juga dia Solido ya. Solido ini adalah made in Prancis ya, made in Prancis, dan dia skalanya juga sama persis ya. Ini dia made in Prancis sekitar tahun 1930-an. Ini juga sama juga, skalanya itu 1:43 sampai 1:50, 1:43 ya, lebih gede lagi juga ada dia Solido. Kalau misalnya lo cari-cari di Google, lo bisa lihat Solido made in Prancis ya. Itu barangnya juga sudah cukup rare ya. Jadinya kalau misalnya lo cari juga masih ada, tapi harganya cukup lumayan mahal. Karena itu mainan-mainan tahun segitu ya, tahun-tahun 1930 sampai tahun-tahun 1960-an ya. Itu diecast tahun segitu. Kemudian juga saingannya juga ada juga ya, Mercury ya. Mercury ini made in Italy ya, made in Italy itu dia emang saingannya kayak Corgi, Dinky, Solido, terus apalagi Suko dan Mercury itu sama juga, skalanya sekitaran segitu juga ya, 1:43. Dia juga berdirinya juga sekitaran 1930-an, 1932 ya, berdirinya tahun segitu juga. Jadi dia sebelum perang dunia ya berdirinya ya. Jadi dia memproduksi mainan juga, produksi mainan kayak diecast kayak gitu juga sama. Dan kemudian di Prancis ada juga Noref ya, Noref made in Prancis ya, tahun 1946 pada saat perang sih sebenarnya ini ya. Dia berdiri Noref ya, dan dia juga memproduksi mainan juga, memproduksi yang skala-skala yang sama persis juga gitu ya. Karena emang pada zaman itu skala-skala mobil-mobilan itu emang sekitar segituan ya, 1:43. Jadinya model yang disukai oleh banyak orang itu skalanya segitu zaman itu ya, zaman itu. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara setelah Perang Dunia Kedua, itu masih banyak lagi ya bermunculan ya, kayak misalnya Hot Wheels kan, Matchbox Lesney juga kan munculnya kan 1950-an ya, 1950-an dia muncul. Dan kemudian juga ada Majoret Majoret itu adalah merek lama ya teman-teman ya. Majoret dia made in Prancis yang lamanya, kalau misalnya lo cari-cari sekarang masih banyak ya. Siku juga ada ya, Siku itu made in Jerman ya, yang lama-lamanya juga masih ada ya, masih banyak ya Siku skalanya. Tapi Siku skalanya lebih gede ya kalau Siku skalanya. Kemudian Polysteel juga ada ya. Polysteel itu tahun 60-an juga, Polysteel Italia ya, made in Italy. Dan masih banyak lagi teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalnya lo cari di Google gitu ya, thread itu masih banyak lagi. Tadi yang gue bahas itu adalah yang bener-bener yang tadi yang gue bahas itu adalah yang perusahaan diecast yang benar-benar awal-awal dia merintis, benar-benar yang bikin mobil-mobilan ya, Banyak juga diecast juga yang dulunya ya, perusahaan-perusahaan diecast ini dulunya dia membuat mainan
mainan biasa ya, mainan biasa kayak mainan kayu, mainan tin toys, dan akhirnya dia berubah menjadi perusahaan diecast, perusahaan mobil-mobilan diecast. Dan itu dia ya teman-teman ya, beberapa merek diecast yang emang yang gue bahas itu adalah yang majornya. Maksudnya yang majornya itu dalam artian yang benar-benar laku di pasaran ya pada saat waktu itu ya, pada saat waktu itu. Dan itu dia talking kita hari ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you teman-teman.